Perkenalkan, nama saya Anggreni Rawati, NIM 21141110218, Prodi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PPI bidang 1 tentang sholat. Pertama, kemampuan menjadi imam. Hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam yaitu mengetahui dan menyelesaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Kedua, meluruskan syaf sebelum sholat. Ketiga, memendekkan bacaan sholat. Keempat, membaguskan bacaan sholat. Kelima, hendaknya imam disenangi oleh makmum. Keenam, sunnah bagi imam menyaringkan suara. Dalam kitab fikih Al-Islami wal Adillatuhu karya Syekh Wabah Al-Zuhaili, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Damaskus, alumni Dokter Universitas Al-Azhar Mesir, disebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi imam dalam salat, yaitu 1. Islam, 2. Berakal, ketiga balik, keempat laki-laki, kelima suci dari hadas, keenam bagus bacaan dan rukunnya, 7. Bukan makmum, disepakati 3 mazhab, 8. Selamat sehat tidak sakit, 9. Lidah fasih dapat mengucapkan bahasa Arab dengan baik. Hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum: 1. Mengikuti imam dalam segala pekerjaannya. 2. Mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Ketiga, tidak mendahulukan perbuatan imam. Keempat, imam dan makmum berada di dalam satu tempat. Kelima, tempat berdirinya makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Keenam, susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berada di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Masbuk adalah orang yang ketinggalan rakaat, sebagian atau semuanya. Dalam salat berjamaah, apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum rukuk atau sedang rukuk dan ia dapat rukuk yang sempurna bersama imam, maka ia mendapatkan 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah rakaat sesudah imam memberikan salam. Adapun cara salat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu. Sebelumnya didahului takbiratul ihram, berniat dalam salat. Salat jamak adalah mengumpulkan 2 rakaat sholat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu secara bersamaan. Salat yang bisa dijamak adalah salat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jamak takdim dan ada pula yang disebut jamak takhir. Cara pertama, salat jamak takdim, salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan salat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jamak ini dinamakan jamak takdim. Cara melaksanakannya sebagai berikut: salat zuhur dan asar, niat melaksanakan salat jamak takdim yang takbiratul ihram. Salat jamak takhir adalah salat yang dikerjakan dengan menggabungkan 2 salat fardu pada waktu salat yang kedua, misalnya salat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu asar, atau salat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu isya. Salat jamak takhir adalah salah satu bentuk keringanan yang diberikan oleh Islam bagi umatnya yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan salat pada waktunya, seperti dalam keadaan safar, sakit, atau uzur. Salat hasar adalah salat yang diringkas atau dipendekkan bilangan rakaatnya. Misalnya salat zuhur yang 4 rakaat dilaksanakan secara hasar, maka jumlahnya menjadi 2 rakaat saja. Salat hasar adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam yang sedang bepergian di muka bumi. Salat hasar berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila kamu bepergi di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menghasar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir." Quran Surah An-Nisa 101. Salat jamak kasar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan salat jamak dan kasar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dihasyarkan. Artinya salat zuhur, asar dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk salat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh dihasyar, karena salat jamak hasyar itu dilakukan 2 rakaat dengan sendirinya, tidak ada tasyahud awal pada salat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan akhir dengan salam.
Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah, artinya ketika kita mendengarkan membaca ayat sajadah kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat. Sujud syahwi artinya sujud karena lupa seperti ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut, kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa, karena syah atau ragu tentang sujud rakaat yang telah dikerjakan apabila kurang rakaat dan lupa. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunat. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sebarang tempat asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara niat sujud syukur, sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa bersyukur, bisa membaca tasbih atau seperti bacaan sujud sholat dan sebagainya, menunjukkan sikap rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.